Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama-sama membahas laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas Arna Arwana Citra Mulia, salah satu emiten yang bergerak di bidang penjualan keramik dan porselen ya. Sebelum kita membahas, saya ingin menyampaikan kembali bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi. Jadi bukan untuk perintah melakukan aksi ya, karena setiap investor itu mempunyai cara dan sistem masing-masing. Jadi ini adalah untuk bahan pemikiran tambahan, sekali lagi untuk bahan edukasi. Kemudian analisa ini juga bertitik tolak kepada analisa fundamental, khususnya value investing, yang mendasarkan kepada angka-angka dari laporan yang kita dapatkan dari berbagai sumber yang ada di sekuritas-sekuritas ya. Baik, kita bahas saja langsung ke materinya. Arna Arwana Citra Mulia kuartal 1 tahun 2024. Dari data yang kita dapatkan di sini bahwa nilai bukunya itu 218, harga sekarang 650. Jadi harga sekarang itu 198% lebih mahal ya, lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, karena itu dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan itu bertumbuh lamban. Mungkin saja ini sudah perusahaannya sudah mature, bisa juga ya. Yang jelas perusahaan ini sudah dihargai sangat tinggi, bisa saja karena euforia ataupun karena bisa juga harganya turun drastis ya. Baik, ya selanjutnya dari segi valuasinya ya, sebenarnya perusahaan ini maksimal kita membeli di harga 550, tapi harga sekarang sudah di 650 ya, berarti di atas harga maksimal yang boleh kita beli, 18% di atasnya ya, sehingga valuasinya kita kategorikan mahal ya. Perusahaannya bertumbuh lamban, kalau mau begar bisa cuma lamban, dan valuasi sekarang kalau untuk dibeli sudah di atas dari harga wajarnya, sehingga kita simpulkan bahwa kita tidak dapat diskon, tapi kita rugi 18% saat membeli ya. Namun kabar baiknya bagi investor bahwa perusahaan ini membagikan dividen itu 70% dari keseluruhan keuntungan. Misalnya untuk saat ini itu Rp55, maka 70%-nya yaitu Rp38,5 itu dibagi. Sehingga bagi investor ini termasuk payout ratio yang besar ya, 30% untuk perusahaan, 70% untuk investor, sehingga kita simpulkan berarti dividen payout ratio-nya besar ya. Dari itu pula sehingga kita dapatkan bahwa dividen yield yang akan kita dapatkan itu 5,92%, berarti dividen yield-nya ini termasuk besar ya. Upah menunggu kita itu hampir 6% setahun ya, jadi termasuk besar ya, dividennya besar. Oke, lanjut ke ketahanan perusahaan. Aset lancar atau dana yang tersedia untuk membayar hutang itu 175%, berarti di sini uang yang tersedia untuk bayar hutang itu aman. Sementara hutang berbunganya hanya 10% ya. Hutang berbunganya hanya 10%, berarti kita kategorikan aman. Dan hutang tak berbunganya atau tagihan-tagihan dari vendor itu hanya 66%, sehingga kita kategorikan hutang tak berbunganya aman.
Jadi sampai situ dari segi valuasinya memang mahal, tapi dari segi dividen ini sangat bagus, ketahanan perusahaan juga sangat bagus ya. Jadi dari semua data ini dapat kita simpulkan bagus. Tetapi kita melihat di sini bahwa dari segi kepemilikan masyarakat, kepemilikan retail ya, kepemilikan retail itu yang dijual ke retail itu sekitar 46%. Saya pribadi menganggap bahwa sekali lagi 46% itu sudah termasuk besar ya. Tetapi 46% dianggap besar ini kita cek lagi di KSEI-nya ya. Ternyata di KSEI-nya itu di bursa efek yang bisa diperjualbelikan itu semua saham ya, seluruh saham bisa diperjualbelikan. Berarti di sini pengendali bisa trading ya. Nah, dari sini kalau pengendali bisa menjual seluruh sahamnya dengan kepemilikan masyarakat sekitar 46%, maka saya mengkategorikan di sini bahwa pengendali hampir retail ya. Pengendali itu hampir retail. Nah, dari semua data yang kita dapat ini kalau dari segi valuasi, dan ini bukan perusahaan bank, bukan perusahaan bukan bank, bukan finance, maka valuasi di atas wajar itu menurut saya termasuk yang tinggi ya. Oleh karena itu saya tentu menunggu harganya wajar, kalau perlu dia berada di valuasi murah ya. Dan lagi kalau menurut saya pribadi di sini, karena di sini pengendalinya itu saham yang ada di KSEI itu semuanya, maka 46% ini menurut saya termasuk yang riskan juga. Oleh karena itu kalau saya pribadi untuk saham ini walaupun dividennya besar, maka saya lebih kepada menyimpulkan seperti itu ya. Simpel saya bahwa saya pribadi akan menunggu valuasinya menjadi murah dan retailnya itu kurang dari 40% kalau menurut saya. Jadi di sini adjustmentnya, menunggunya ini mungkin lebih lama ya. Saya tidak berusaha untuk masuk kecuali semuanya itu menjadi membaik ya. Itu simpulannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.